Kita coba record ya buat game pertama teman-teman ya, biar nanti ada replaynya di YouTube dan kita bisa seru-seruan lihat replaynya guys, oke? Replaynya ada di YouTubeku ya nanti ya. Nanti kita bakal upload guys. Kemarin kan kayaknya lagi trial Roam, siapa tuh? Rora kita Israel, buset, kita sih orangnya sih baik sih, orangnya juga jago dia. Bisa Roam juga beliau ya. Kamu melihat kegelapan. Tambahan yang bagus kok buat Rora kah? Build dong yang mau lovers lo. Room tour kah bang? Bukan room tour Juan. Juan kau masih ada 1 slot ya? Mau ikutan main gak abis ini Juan? Soalnya abis ini min 1. Siapa tahu kalau misalnya kau mau ikutan langsung kecatat, nanti abis ini langsung main. Ini lagi kostum biasa guys. Bukan ini RT tidak guys. hanya mengikatku. Tapi ini baru ya, ada lapu-lapu dan juga Yuzong guys. 2 hero yang memang bisa dibilang punya dendam pribadi masing-masing bro. Oh, kapan katanya galau? Galau paling nunggu abis ini kalau misalnya ada yang gratisan dan kamu dapat gratis, baru bisa main. Kalau misalnya belum dapat gratis, belum bisa. Lihat nanti mau belajar ujian katanya. Semangat Juan, semoga baik ya. Lapu Tendo, waduh Lapu Tendo gak tuh? Oke, kita lihat juga ada pick tambahan yang kini mulai dimulai oleh teman-teman dari hierarki lainnya. Ada Sun yang berhasil ternyata Ren amankan. Ada Cloud yang juga udah berhasil diambil dan Ben kini sebenarnya akan mencoba untuk memakai hero Badang untuk gamenya kali ini. Mungkin bisa jadi, cuman kalau misalnya Badang kayaknya kemungkinan Roamnya Angela kan guys? Yang bisa bertaring dari tinggi sisiku. Roamnya Angela ya. Udah mandi, apakah bab mandi Dilsi akan berlanjut? Gaskan bang, baca namaku. Tanpa nama gimana mau dibaca namanya? Aku akan menggosok kekosongan sampai ada pengisi yang terbaik. Kelas Bang Penjantan. Semoga bisa dapat ya King. Guys, Bang Penjantan mencari sesosok kekasih yang ingin mau dengan dia guys. Di sini siapa yang cita-citanya ingin mendapatkan jodoh di lab kostum ya? Maka aku dapat rumor Coach Panda, mantan RSGPH, katanya mau gabung ke EVOS. Berarti jago kah? Bakal ngebuat EVOS bantai-bantai kah season depan guys? Berapa sih biasanya? 1 slot 4.000 Bang Juan. Panggil Dairen, halo Dairen. Guys ya, kita coba untuk masuk ke game yang pertama guys. Sempet juara MPL. Sun gua tuh katanya diambil kah? Cuman emang role-nya dia udah milih Roam guys. Udah milih Roam dia bro. Ingat ya katanya, kusain inget ya Bang Diren ya. Diren atau Duren? Kalau Duren enak ya. Kalau Dairen itu yang kemarin sempat jadi itu gak sih guys? Jadi cadangan IPOS bro. Fanny dilepas katanya. Iya Fanny dilepas, padahal Kins kalau pakai Fanny juga salah satu yang juga jago sih guys. Cuman linknya sih yang waktu itu kemarin bener-bener GG banget sih ya. Berbahaya teman-teman ya. Layarnya tegak. Kalau tegak itu lag kah? Itu loh guys. Itu loh guys. Pamit dulu bang, mau ke perempatan. Hey, mau rawa-rawa kah? Halo Tamio. Kalau mau kita boleh. Lab pertama kita sampai jam 5. Nanti kita bakal lab lagi. Selesai Indo main, kemungkinan sih jam, kalau misalnya Indo mainnya kelarnya jam 7, kayaknya aku langsung lab jam 7 sih. Pokoknya secepatnya selesai Indo aku langsung lab guys. Halo Fadli, welcome. Kita coba casterin dulu ya. Izin caster dulu King. Oh, maaf kalau misalnya emang casternya juga masih cupu ya King ya. Ada ban. Tapi first bolt langsung terjadi. Poin pertama langsung dilakukan buat pasukan dari teman-teman tim IPOS yang ternyata berhasil untuk langsung ngasih sebuah kejutan. Kita ada seorang STWN ya, yang kini mencoba untuk memakai Selena, mencoba untuk ke bagian atas, memberikan backup agar bisa memudahkan pengambilan ke arah sebuah turtle yang ada di arah top lane ya. Sampai jam 12 katanya. Kalau rame mah boleh kalau rame. Nanti kalau ada yang terbaik aku share. Loh,
Jangan share aku dong. Nanti yang ada saya kena gablok. Nggak bisa Levin guys. Lompatan terjadi. Dan seorang Snarky mencoba untuk membantu seorang Never Give Up yang ada di bagian bawah kali ini. Menjadi pemain yang sepertinya harus bermain lebih pasif ya. Seorang Never Give Up. Apalagi dengan tadi ya udah ada pick up pertama yang berhasil terbuka ke arah seorang Snarky ya. Yang ternyata berhasil tertumbangkan duluan. Menjadi peringatan tentunya untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa waspada dalam melakukan pertarungan mereka. Tapi kini seorang Kins kembali melakukan mobilitas dari segi kabelnya. Bahkan berhasil membuka lagi satu bob pick off. Kini mencoba untuk menekan lagi. Bahkan Never Give Up kini mulai harus kehilangan ruang-ruang untuk bisa bertahan. Bahkan harus membuat dirinya pun kini juga mulai terancam. Pick off yang pertama buat teman-teman dari Mipos di bagian bawah juga kini akan terbuka ya. Di match kedua kayaknya masih 0-1 guys. Dengan Snarky yang juga kini harus terkena beberapa tembakan dengan Battle Error Image ya. Yang sempat terbuka juga dari seorang Aki itu. Namun kini lompatan sepertinya akan dilakukan lagi. Snarky memberikan ancaman. Dropper Memory pun berhasil dilakukan. Never Give Up membuka pengambil pertama. Namun juga harus tersambar dengan sebuah blessing duet. Meskipun ternyata one last hit-nya pun malah berhasil seorang Aki itu pun lakukan. Dan Never Give Up terlihat harus malah terkena sebuah point kill Kaizen. Yang tadi sempat mencoba untuk memberikan sambaran juga dengan maksimum cara sepertinya gagal ya. Untuk menyelamatkan kali ini. Sebuah tembakan pun juga tadi sempat dilakukan. Ben mencoba untuk mungkin jadi sebuah badan. Tapi sepertinya dengan darah yang cukup sekarat kini bakal membuat diri pun dalam bahaya. Bisa Snarky pun juga tadi berhasil untuk memberikan lompatan. Bahkan Den pun harus terkena one last hit. Gak berhasil kabur. Pick up bertambah buat teman-teman dari kedua tim. Yang juga kini harus memperebutkan sebuah turtle untuk bisa mereka ambil. Dan tentunya retribution dari seorang Kids kembali beraksi, bahkan mengambil karena sebuah turtle yang pertama kali ini. Bahkan satu one last hit yang juga akan dilakukan. Kaizen pun kini dalam ancaman. Namun sepertinya Kins kehilangan tenaga untuk bisa selamat dalam pertarungannya. Harus malah membuat dirinya pun terkena sebuah panis di bagian tengah sana dengan sambaran outer turret. Yang harus membuat dirinya pun terkena eliminasi pertama kalinya kali ini. Dan kalau kita lihat dengan beberapa inisiasi dari seorang Akito ya, membuka beberapa Battle Error Image untuk bisa melakukan manuver. Terlihat Ben ini mulai mencoba untuk memaksakan dengan permainan yang cukup barbar. Lukas yang kita tahu punya daya damage yang besar ya. Belum lagi dengan durability yang juga cukup kuat. Harusnya bisa membuat Ren dalam tekanan. Meskipun memang ada beberapa juga manuver yang bisa dilakukan oleh Bin. Tapi sayangnya Selna di bagian tengah pun harus tumbang di sana. Terganking dengan begitu baik. Pasukan dari tim RRQ memanfaatkan space yang ada untuk bisa membuat mereka pun mengambil. Tapi Never Give Up berhasil juga membuka sebuah eliminasi. Sayangnya Akito pun harus tertumbangkan juga ya untuk game kali ini ya. Padahal dia udah berhasil membuka blazing duetnya dengan paksaan serangan ya. Cuman tadi sayangnya menurutku sih harusnya ada cover sih dari si At ya, yang mungkin bisa ngasih darah tambahan atau mungkin bisa memberikan sebuah hair guard ya, sehingga bisa memaksimalkan ultimate-nya agar bisa membuat Never Give Up pun terkena sebuah eliminasi. Namun kali ini persiapan untuk bisa ngambil karet buat yang kedua pun harus terbuka dengan masuknya serang Kins. Namun lihat juga ada sebuah Fanbase yang juga tadi sempat diaktifkan tapi gak tahu terkena sebuah ancaman. Kadro pun sempat diarahkan karena dirinya dan bantuan Hairguard begitu luar biasa sehingga membuat Kins pun masih cukup kuat untuk bisa memaksakan pertarungannya. Dan kini ada sebuah pembalasan yang terjadi. Tembakan pun juga cukup ready. Dan serang Kaizen yang akan berhasil menyambar tapi serang Snarky yang malah berhasil untuk membuka sebuah one last hit. Kini mulai mencoba untuk ke arah samping, mencoba mengejar karena pemain yang lain dan out. Harus juga tertinggal. Dengan kini posisi dari serang Kins yang juga mencoba untuk memaksakan. Dengan posisinya kini akan berhasil membuka sebuah double kill dan bahkan sebuah triple kill pun juga kini akan terjadi. Snarky terlalu sendirian, mencoba untuk kabur sepertinya dengan posisi darah yang juga nggak cukup banyak untuk bisa dia dapatkan ya di game sekarang. Dan tentunya juga harus memikirkan bagaimana caranya pasukan dari tim RRQ agar bisa mendapatkan karena sebuah turtle yang kedua ya. Kalau misalnya enggak ini juga bisa jadi masalah. Belum lagi dengan seorang STWN yang juga mungkin bisa membuka beberapa Abyssal Hero ya, untuk bisa menculik sepertinya pemain-pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ terlebih dahulu. Namun lompatan dari seorang Snarky lagi dan lagi terjadi, memberikan ancaman. Namun dengan darah yang semakin mulai berkurang, Snarky seperti membutuhkan bantuan. Adakah sebuah inisiasi tambahan? Maksimum charge gagal juga menarik.
Posisi dari pasukan tim Ipos sepertinya cukup kuat untuk bisa ngambil Karas buat Sartelnya di game kali ini. Apakah berhasil terjadi? Lompatan hanya berhasil mengenai Karas serang Bin. Meskipun ternyata pengambil Karas buat Sartelnya pun masih juga mungkin bisa dikontes. Tembakan dengan Biju Dama tadi juga sempat ditembakkan langsung. Tapi sepertinya ada seorang Kins yang malah berhasil untuk membuka pengambilan dengan pick up tambahan. Namun Turtle-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy dengan retribution yang begitu baik. Namun sayangnya Kins menari-nari lagi, membuktikan bahwa permainan begitu manis untuk bisa mengambil ke arah pemain dan posisinya. Ini nggak tahu tadi memang udah berhasil ngambil ke arah sebuah Turtle, tapi kerugiannya juga harus dirasakan dengan besar. Dengan beberapa poin kill yang terjadi buat teman-teman dari tim Hierarchy, dan pasangan dengan sebuah terfine base-nya pun gagal untuk juga bisa mengamankan ke arah pemain. Gak tahu kini harus mundur lagi dalam posisi yang harus lebih ditingkatkan, yaitu adalah mungkin purple terlebih dahulu. Karena memang dari segi level kita lihat juga bahwa Kins udah berhasil ke level 10 ya. Dan gak tahu ternyata masih bertahan di level yang ke-9. Sementara Blessing Duet pun juga dilakukan. Hierarchy kini masih menunggu bantuan, never give up. Apakah ada sebuah inisiasi yang bisa diarahkan di area bawah? Karena sepertinya ada minus banget di bagian bawahnya kali ini ya. Udah juga ada turret yang berhasil dijebolin. Ciro-ciro terjadi, mengulur waktu sehingga mungkin bisa membuat seorang Kins pun harus terkena eliminasi. Tembakan dari seorang Krizen pun berhasil untuk mendapatkan ke arah pemain, meskipun nggak bisa membuat dirinya pun bertahan juga dengan lebih lama. Dan kini juga harus membuat seorang Ad pun sendirian berhasil dikejar, ataupun berhasil membuka lagi sebuah pick off yang kedua. Masih harus mencari sebuah pick off, tapi tembakan pun terbuka. Bahkan Synergy pun kini harus kehilangan cuprek darahnya, mencoba untuk kabur dengan sebuah cakaran yang mungkin bisa mengenai dirinya. Unless Beast yang sepertinya gagal untuk bisa dimanfaatkan, namun kini harus mal terkena sebuah terfine Beast, dan Pin tersambar, gak berhasil kabur. 6.000 dari PSG 4 ya. Sementara satu Blessing Duet pun terjadi. Boleh. Lo kan 6.000. Kalau satu gamenya 4.000 guys. Ini lebihan kah? Dikasih lebihan kah kita guys? Gila, dikasih lebihan banyak bro. Dengan posisi dari serang Ad yang lagi dan lagi harus sendirian, dalam posisi yang cukup baik, bahkan harus terkena satu buat round apart memory. Range yang jauh ini juga jadi salah satu bisa dimanfaatin banget buat teman-teman dari tim Hierarchy, karena kita tahu juga never give up dengan Brody ya. Ini serangan yang benar-benar harusnya bisa dimanfaatin banget, bukan hanya di area dekat tapi juga di area jauhnya. Tembakan tadi juga sempat terbuka dari serang Bin, mencoba untuk mengejar, masih ingin lebih, namun posisinya pun gak cukup baik untuk bisa selamat, dan lagi Never Give Up pun berhasil membuka poin kill dengan posisi Lord yang juga kini terbuka. Dan kita lihat pengambilan ke arah Bullet Wonder pun malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari Hierarchy, dengan tentunya beberapa weapon yang juga kini akan mencoba untuk di-plating. Pengambilan ke arah Lordnya juga akan mulai terjadi. Rosebud pun juga udah berhasil diambil. Never Give Up sedang menunggu, namun sayangnya kita lihat sebuah sambaran yang juga kini harus malah memakan korban. Pasukan dari teman-teman tim Ipos pun mulai berjatuhan dan kurang fokus sepertinya untuk bisa membuat mereka mengambil lagi dari segi permainan ya. Bahkan Kins pun juga kini mulai terancam dalam posisi yang cukup baik. Batu harga seperti gagal terjadi, dan Kins pun mulai harus kesulitan untuk bisa kabur kali ini. Point out pun terjadi lagi, bahkan hanya kita lihat juga misalkan seorang pemain yang harus juga tumbang di area akhir, dan wipeout yang pertama berhasil didapatnya langsung oleh pasukan dari tim Hierarchy dengan Lord yang juga akan mencoba untuk mereka dapatkan. Ini bencana menjadi awal petaka untuk pasukan dari tim Ipos jika mereka pun harus kehilangan Lord yang kali ini. Lalu pertama bakal mulai berjalan dan akan tentunya bakal menyulitkan ya. Apalagi kalau misalnya pasukan dari tim Ipos pertahanannya pun gampang dengan mudah dibongkar. Ini juga bisa jadi salah satu masalah penting dengan Kins yang harus juga nggak bisa mendapatkan karena sebuah range buff. Direbut langsung oleh seorang Gatau. Retribution yang begitu manis ya. Ikut 649 Cuy, boleh cuy. Aku coba anterin ya cuy. Di game 2 ya cuy. Kalau nggak ada nanti masuknya di game ketiga ya cuy. Soalnya ternyata tadi udah full guys. Ini kalau misalnya emang ada yang ninja langsung masuk aja coy. Kufranya tank KDA bang. Buset guys, udah ngekill 5, udah ngasih assist 12 bro. Ini bukan sembarang Kufra ya. Ini Kufra yang biasanya sangat-sangat dikesali, apalagi kalau misalnya dalam tim yang dalam fase kalah guys ya. Tapi dengan Battle Lance Beast dan Battle Hardguard
Kini membuat Never Give Up terancam. Ada sebuah kill salting yang sempat terjadi meskipun nggak bisa bertahan lama. Dan harus terkena sebuah ciro-ciro dan Ben pun harus tumbang bersama dengan AT di sana. Lihat pertarungan pun juga masih berlangsung dengan kini juga harus malah menangkap seorang member tambahan. Untungnya Akula masih berhasil membuka sebuah battle remake meskipun kini ada sebuah pengejaran yang harus terjadi dan bahkan seorang Kings pun berhasil memberikan sebuah eksekusi dan Lordnya ini juga nggak ada yang lihat sehingga Lordnya pun mulai masuk ke arah sebuah base yang ada di bagian bawah sana. Bencananya pasukan dari tim EPOS pun kini harus kehilangan sebuah base turret yang ada di arah top lane. Menjadi turret pertama yang akhirnya berhasil untuk mereka ambil. Mulai juga ada beberapa turret lain yang juga mulai didapatkan. Tapi tarian sebuah Blazing Dot pun juga kini harus berhasil memakan korban. Ren pun dihentikan bersama dengan Snarky di sana. Dan bahkan kita lihat juga Ryzen pun harus hilang di area yang lain. Tidak dengan pick off yang harus terjadi. Ini bakal membuat seorang Never Give Up pun sendirian ya. Sampai di menit yang ke-11 kali ini harus menunggu untuk bisa melakukan bantuan ke arah teman-teman dari tim yang lain ya. Dari seorang Never Give Up padahal udah mulai membaik juga dari segi point kill dengan damage yang juga udah semakin besar ya. Halo Bang Nu, Kasasi welcome Bangku. Abis ini ikutan ya Bangku ya. Katanya abis ini dibayarin sama kakak Daisy slotnya ya. Nabila Kares Bares buff masih sepertinya Gataul pun lakukan menjadi pemain yang juga perlahan menjadi mungkin yang juga bisa dibutuhkan ya dengan fleksibilitasnya. Mungkin bisa mendapatkan turret-turret di bagian yang memang kurang difokuskan sebagai penahanan untuk pasukan dari tim EPOS. Namun memang kalau untuk dari segi pasar serangannya lebih juga berkaitan di area tengah dengan memang harus juga membuat mereka ya mengambil sektor-sektor penting dengan buff yang akan mencoba untuk mereka ambil ya. Dengan buff yang harus didapetin, mereka pun juga akhirnya mendapatkan kekuatan tambahan dan bahkan kini bakal membuat seorang STWN pun terancam dan satu lagi tembakan pun berhasil untuk memakan korban. Maximum charge menarik AT dengan double kill yang harus terjadi. Kini mencoba untuk pulang ke seorang Risen tentunya dengan darah sekarat mencoba untuk selamat dalam sebuah inisiasi yang cukup membahayakan. Setelah EPOS pun juga kini harus tersisa 2 orang member aja dan tentunya kini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat besar jika mereka pun nggak bisa melakukan sebuah defense dengan baik. Dengan gold yang masih tertinggal untuk kali ini bersama dengan Ciro-Ciro dan Blazing Dot lagi. Lihat kali ini pasukan dari tim EPOS pun masih sepertinya ingin mengatakan bahwa mereka masih bisa menggigit, bahwa pasukan dari tim RG pun juga mungkin juga bisa dikalahkan untuk gamenya di match sekarang. Dan mereka mencoba meningkatkan juga semangat mereka agar bisa mengejar kakak Ren yang tadi malah berhasil untuk melakukan sebuah manuver, mencoba untuk mengubah sebuah tubuh palsunya ya arah tubuh yang lain. Dan Ren ini menjadi pemain yang juga berhasil akhirnya memberikan sebuah buying time agar pasukan dari tim RG pun berhasil membuka pengambilan ke arah Lordnya di gamenya kali ini. Lord yang pertama akan mulai datang dengan beberapa tembakan tambahan. Kita lihat seorang Ren harus dipasangkan pulang. Habis memasakkan zoning kini terjadi dengan Lord yang juga kini akankah harus berhasil diambil untuk pasukan dari tim EPOS. Dengan tembakan-tembakan dari serang Akula terus mencoba untuk membuat mereka pun meningkatkan lagi dari segi permainannya. Tapi sayangnya ada Ben yang harus jadi pemain yang tertinggal. AT pun juga harus berhasil dikejar. Backliner yang harus satu persatu ditumbangkan dari pasukan tim RRQ. Ini bakal membuat mereka pun sepertinya punya kesempatan langsung untuk bisa mengamankan ke arah gamenya di match kali ini. Apalagi dengan begitu free dan pemain yang cukup kuat harusnya untuk bisa jadi sebuah badan lagi. Dan satu persatu Never Give Up ditumbangkan duluan. Namun sayangnya juga nggak bisa bertahan lama. Ryzen dan juga Kings pun harus terkena sebuah pick up tambahan. Dan kini tersisa STWN sendirian. Lord pun harus memang ditumbangkan, tapi akhirnya pasukan dari tim RRQ berhasil membuka kemenangannya di game yang kali. Dan EPOS pun harus dikalahkan untuk game yang pertama teman-teman ya. Game pertama yang bisa dibilang cukup memakan banyak waktu juga, meskipun memang dari segi point kill teman-teman dari tim RRQ sangat-sangat banyak untuk bisa mengumpulkan dari segi gold dan juga dari segi pick off-nya di game yang kali ini ya. Dengan 11,2 dari segi rating menjadi pemain yang sangat berbahaya. Snarky menjadi pemain yang berhasil mendapatkan MVP ya. Dengan 2 emas lainnya ada Ren dan juga nggak tahu juga berhasil mendapatkan emas dan 2 silver. Ryzen dan juga Never Give Up menjadi pemain yang lebih mendukung ya. Entah itu dari assist ataupun dari segi pick off-nya di game yang kali ini ya. Di match ketiga ada Mas Den. Game kedua kayaknya full deh. Cuma kalau misalnya nanti ada yang kosong, nanti tak coba info ya.
Dapat shot. Mana ada? Tidak ada itu ya. Belum ada challenge lagi guys. Nanti kalau ada challenge coba ya. Siap-siap aja ikutan guys. Sebenarnya kalau kita lihat dari tim kanannya 3 silver 1 coklat. Ben harus benar-benar kesulitan banget ya. Apalagi dengan Ren yang juga lebih nahan. Dan ternyata pick off-nya juga cukup banyak untuk bisa Ren dapatkan ya. Sun yang juga KDA nih ya. Dengan Fanny yang harus sendirian mendapatkan MVP 9,5 memang dari skill rating cukup besar. Dengan pick off dan juga pick off yang dia dapetin juga cuman dikit doang nih, sebanyak 5 kali aja guys. Wah, 35 berbanding 25. Durasi pertandingan 14 menit 32 detik. Dan statistiknya juga kalian bisa cek. Kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya. Kita akan coba masuk ke game yang kedua guys. Let's go.